Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Inco, dan ketujuh Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus ya, di bawah rebound dan nggak volatile, tetap terus rally ke atas dan tutup di harga 5.975, naik 0,8%. Kalau dilihat transaksi masih sama seperti minggu lalu, juga masih di bawah 10 triliun, hari ini di 8,9 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini cukup besar, net buy di 328 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG cukup bagus hari ini ya, naik dengan membuat gap up. Ini tutupnya di hari Jumat itu di 5.928, harga opennya hari ini di 5.942, tapi ya nggak masalah. Potensi besok harusnya melanjutkan kenaikan. Uji resistennya 6.000 sampai 6.027 yang saya buat ini. Jadi ke sini kalau tetap gagal breakout ya kemungkinan besar ISG akan menutup gap di bawahnya ini. Ini kan gap yang harus ditutup kalau ISG nggak mampu rally terus naik ya. Kalau gagal breakout dari 6.027 ini ya arahnya menutup gap lagi. Untuk ISG ya, yang penting yang sudah punya saham ya pasang tali stop, jaga-jaga, jangan sampai yang awalnya profit malah loss gara-gara hot sahamnya berharap naik tapi arahnya malah turun dulu. Jadi seperti itu. Untuk ISG semoga 1-2 hari ke depan ya, minggu ini ditutup dengan bagus dan bisa tutup di atas 6.027 untuk ISG. Indikator MACD masih membantu golden cross tapi masih sempit. Volume ISG juga belum kelihatan yang signifikan. Ya semoga 1-2 hari ke depan baguslah ISG ditutup di atas 6.000. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang di hari ini ditutup cukup bagus ya, melanjutkan kenaikan ke harga 720, naik 4,34%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah kesempatan jualan ya, karena memang Medco ini udah rally dari lama ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Medco sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco akhirnya mampu tutup pas di resistennya 720 dengan volume yang meningkat. Hari ini volume meningkat, harusnya besok ada potensi melanjutkan kenaikan karena indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga makin tinggi, jadi peluang Medco harusnya bisa lanjut. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sudah sangat tinggi ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya tetap hot aja, apalagi yang beli dari 675, apalagi yang beli dari 600, tetap hot Medco karena arah selanjutnya Medco ke 800. Yang penting nggak false breakout. Tapi kalau 1-2 hari ke depan ternyata Medco membuat candle merah, apalagi tutup di bawah 720, potensi Medco terdekat akan mengarah menutup gap di 690 dan akan uji supportnya ya di sekitaran ini ya, di 665. Jadi ke situ arah Medco. Kalau saya lihat ya kecil kemungkinan akan breakdown, tapi kalau breakdown ya cukup dalam. Kalau dari atas ke bawah 14% ya, paling mentok-mentok Medco di 665 ini ada pantulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, pasang trailing stop atau tetap hot, atau yang sudah beli dari 600 ini, misalnya Medco besok membuat candle merah, turun, ya profit taking dulu lah. Setengah kah atau seberapa, yang penting amankan profit dulu. Atau mau profit semuanya juga boleh, nanti buyback lagi di bawah kalau Medco ke bawah, atau selama Medco di atas 660 tetap hold aja yang punya dari bawah. Jadi seperti itu untuk Medco ya, yang penting gak turun dari 660, Medco masih aman. Tapi kalau dari atas ke 660 itu cukup lumayan ya, sekitar 6-7%. Jadi kalau punya yang dari bawah mending profit taking dulu kalau Medco besok membuat candle merah. Profit taking setengah seperti saya bilang tadi, atau semuanya, karena ya Medco kalau gagal breakout akan mengarah terdekat ke 660 sampai 670 ini. Kalau ini di breakdown ya Medco akan mengarah ke support sideway-nya di 600. Jadi seperti itu.
untuk Medco. Tapi kalau dilihat ya semoga bagus dan bisa breakout lah besok. Kalau candlenya hijau dan tutup di atas 720, potensi bagus Medco akan mengarah ke 800. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup naik tipis 0,58% ke harga 344. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa entah kenapa ya, sahamnya nggak gerak-gerak dan masih tutup di bawah resistennya 350. Ya kalau Elsa besok membuat candle merah dan turun dari 340, potensi arah Elsa ke supportnya 330 sampai 326. Bagusnya Elsa ini kalau sudah di atas 350, potensi ya bakal lanjut sampai 380. Jadi ya kalau mau Elsa ini wait and see aja dulu. Mending belinya buy on breakout. Kalau Elsa breakout 350 bisa spekulasi buy. Cut loss kalau turun dari 340 bisa seperti itu, ataupun mau diubah silahkan, atau nunggu Elsa ini udah di area support lagi di 330 sampai 328 bisa spekulasi buy. Jadi seperti itu. Untuk Elsa juga masih bagus, indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga masih terbentuk. Sayangnya memang volumenya nggak terlalu signifikan ya. Jadi ya masih ada yang ditunggu sepertinya untuk Elsa. Saya lihat ya kemungkinan volume akan muncul kalau Elsa breakout dari 350. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup naik tipis 0,81% ke harga 1.240. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas masih mencoba untuk menguji resisten base-nya di 1250 sampai 1260. Kalau itu mampu di breakout ya potensi bagus. Pegas akan menutup gap di 1300 dan akan lebih bagus lagi kalau Pegas bisa breakout atau tutup di atas 1320 di atas dynamic resisten EMA 200 dan resisten yang ditarik garis. Jadi untuk Pegas yang penting sabar ya, asalkan nggak breakdown dari 1200, Pegas masih bisa di hold. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum ada. Volume akan meningkat ya kalau Pegas sudah di atas 1300, jadi buyer kemungkinan juga masih menunggu. Ya ada yang buyer lebih suka beli nunggu konfirmasi atau buy on breakout, nunggu Pegas ini breakout. Walaupun ada risiko false breakout, tapi potensi untuk naik lebih tinggi itu besar kalau terkonfirmasi breakout. Daripada beli di harga bawah, kemungkinan ya akan sideways di area bawah sini cukup lama ya. Jadi pergerakan uang juga cukup lama di Pegas kalau masih di bawah. Kalau di atas kan Pegas kalau buy on breakout bisa buy dan kemungkinan akan rally, dan Pegas juga dalam 1-2 hari kalau breakout, kalau dia gagal breakout dia akan false breakout langsung, jadi bisa cut loss. Jadi ya perputaran uang cepat kalau beli buy on breakout, tapi resikonya ya tetap ada, yaitu cut loss kalau ternyata false breakout. Jadi seperti itu untuk Pegas. Yang penting tetap hold aja Pegas. Kalau beli dari bawah sabar, selama nggak turun dari 1200, Pegas masih cukup aman dan potensinya ya menutup gap. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan habis lebaran Pegas potensi menutup gap, semoga. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini melanjutkan kenaikan. Hari ini naik 4,13% ke harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA membuat gap lagi ya. Setelah kemarin minggu lalu membuat gap, hari ini naik dengan membuat gap dengan volume. Apakah potensi masih bisa naik? Harusnya masih bisa. Terdekat uji lagi resistennya di 2850. Kalau ini mampu dilewati ya cukup bagus untuk MDKA, tapi kalau gagal breakout siap-siap MDKA bisa ke bawah lagi menutup gap. Jadi potensi masih bisa menutup gap masih besar karena melihat dari histori sebelumnya ya, sering MDKA ini kalau naik membuat gap
ya dalam waktu dekat akan ditutup juga ya kalau gagal breakout. Tapi kalau MDKA besok atau lusa bisa confirm breakout minggu depan 2850, potensi bagus, berarti akan melanjutkan ke 3200 dan kemungkinan kecil kalau menutup gap karena sudah confirm breakout. Kecuali MDKA false breakout ya potensinya akan menutup gap. Jadi yang punya dari bawah pasang trailing stop aja. Ini kan MDK sudah dekat area resisten ya. Kalau swing trade ini sudah dekat-dekat area TP. Jadi pasang trailing stop, jangan sampai gara-gara berharap MDK ini bisa ke atas 2800 sampai 3200 tetap hold dan sahamnya trennya masih di bawah koreksi dulu ya Bapak Ibu kehilangan profit. Bagusnya kalau nggak breakdown dari 2400. Kalau breakdown yang sebelumnya sudah profit cukup lebar ya, misalnya ini 10%, ternyata MDKA berbalik arah, Bapak Ibu malah hilang profit ya, dari profit 10% ternyata MDK berbalik arah dan jebol 2400, Bapak Ibu sudah kehilangan malah floating loss ya. Jadi trading itu ya memang semua orang mau menjual di harga tertingginya atau yang paling tinggi yang belum tahu ke depannya, tapi namanya market itu ada naik turunnya, jadi yang nggak bisa kita jual harga setinggi-tingginya. Tetap pasti akan ada pasang trailing stop dan kemungkinan besar akan ke-trigger juga ya. Jadi seperti itu. Untuk MDKA perlu hati-hati nih MDKA kalau besok membuat candle merah. Yang penting nggak jebol 2660 masih bisa di hold untuk MDK. Kalau jebol 2660 mending profit taking atau profit taking dulu di area atas ini 50%-nya. Selamatkan profit yang ada dulu daripada mengharap profit yang belum pasti di depan ya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini naik tipis 1,1% ke harga 1825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya TINS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS setelah minggu kemarin hari Jumat ditutup di bawah EMA 60, hari ini TINS mampu tutup pas di EMA 60. Coba breakout tapi masih tertekan ya, dibawa turun dan tutup di 1825. Tapi bagusnya TINS membuat candle doji. Jadi ada peluang bagus untuk TINS besok melanjutkan kenaikan, kembali menguji 1900 sampai 2000. Tapi kalau TINS besok tetap membuat candle merah dan tutup di bawah 1800, potensi besar TINS akan menutup gap di 1600. Ini ada gap kecil ke situ arahnya. Jadi Bapak Ibu yang punya dari bawah, pasang trailing stop atau profit taking dulu 50% atau disesuaikan. Kalaupun mau hold berharap ada pantulan ya boleh-boleh aja, karena yang menanggung dan mendapatkan profit itu kan Bapak Ibu sendiri. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu. Untuk TINS juga volume meningkat ya, sudah 5 hari volume terus meningkat ya. Semoga aja kalau nggak minggu ini, minggu depan mampu breakout 2000. Tapi kalau arahnya ke bawah ya menutup gap dulu ya. Kalau Bapak Ibu yang belum punya ya jaga-jaga aja, nanti di daerah 1700 sampai 1650 bisa spekulasi baik, cut loss kalau turun dari 1600. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Inco yang hari ini ditutup melanjutkan kenaikan. Hari ini cukup tinggi, naiknya 7,35% ke harga 5.475. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco cukup bagus. Hari ini juga Inco open dengan membuat gap, dan Inco padahal hari ini sedikit lagi menutup gap ya, karena gapnya itu low-nya di tanggal 4 Maret 2021 ada di 5.525. Hari ini tertingginya di 5.500 ya. Nggak masalah karena volume makin meningkat ya, dan MACD juga mengarah ke atas dan sudah melewati garis biru, dan juga golden cross histogram di atas 0 juga makin tinggi ya. Harusnya Inco bisa melanjutkan kenaikan besok, menguji lagi
atau menutup gap di 5.525 dan bisa breakout dari 5.575. Semoga mampu confirm breakout, dan kalau Inco ini confirm breakout, siap-siap yang punya dari atas, semakin dekat Inco akan menutup dua gapnya yang di atas ini, satunya di 5.800 dan di 6.300. Jadi seperti itu untuk Inco. Akhirnya saham trio metal mampu kembali rebound dan bisa bullish lagi ya. Ini Inco ini udah mulai bullish, confirm bullish ini saat Inco breakout dari 4.800 ini. Kan dia bullish, tapi ya yang penting mampu breakout dulu lah. Kalau gagal breakout ya siap-siap ke bawah lagi, ke 5.100 terdekat menutup gap. Seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Antam yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 2,29% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam sudah menutup gap di 2.680 dan sekarang Antam mencoba untuk breakout. Ya, kalau mampu breakout, siap-siap 3.000 akan dicapai Antam ya, mungkin bulan ini ataupun bulan depan. Yang penting confirm breakout. Tapi kalau Antam gagal breakout atau false breakout, potensi Antam akan mengarah ke supportnya EMA 60 di 2.470 sampai 2.440. Ke situ arah Antam. Apakah bisa turun lebih dalam? Ya mungkin aja, tapi kemungkinannya ya kalau saya lihat ke 2.450 itu aja. Kalau Bapak Ibu yang belum punya ya tunggu Antam di bawah aja, atau nunggu confirm breakout di atas, bisa buy on breakout atau buy on weakness, tunggu di bawah. Kalau Bapak Ibu baru mulai beli di harga sekarang, nanti kalau Antam ternyata koreksi, Bapak Ibu dibawa lagi ke 2.400, nyangkut lagi ya. Kecuali Bapak Ibu mau cut loss mepet, ini dari harga sekarang ke bawah 2.440 sudah 8%. Di bawah nyangkut 8% juga cukup lama. Mending nunggu di bawah, jangan FOMO, jangan ngejar harga. Kenapa kalau Bapak Ibu kemarin baru beli di sini, kenapa kemarin saat Antam di sini nggak beli? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi beli itu di dekat support, nunggu belum naik. Kalau Bapak Ibu baru mau beli saat harganya naik, ya entah itu kenapa, itu yang jadi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi apa nih salahnya ya. Kenapa selalu berpikir beli saham nunggu naik dulu baru beli. Padahal beli saham itu kan yang sebenarnya beli sebelum naik, jual setelah naik. Bukan beli saat naik tinggi, jual saat turun. Jadi seperti itu untuk Antam ya. Semoga besok atau 1-2 hari ini Antam bisa breakout dari 2.680. Seperti itu untuk Antam. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.